Halo bung-bung semua, apa kabarnya? Mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Kita sudah memasuki episode ke-86. Seperti biasa di episode ini kita masih membahas perihal uang 500.000 US dollar yang disimpan atas nama BPI Subandrio. Namun BPI malah tidak tahu menau tentang uang misterius ini. Perkara uang ini masuk dalam salah satu mata dakwaan, yakni Dr. Subandrio menyebabkan kekacauan ekonomi. Dia tahu bahwa negara sedang sulit, bahkan untuk membayar gaji petugas, namun malah diam-diam menyimpan uang secara tak tertib. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, atau aksen dan logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang berbicara. Dokumen persidangan ini kami ambil dari buku series G30S di hadapan Mahmilub Perkara Subandrio Jilid 2. Melanjutkan pertanyaan auditor kepada saksi Hartono. Saudara Hartono, baik. Apakah untuk uang 250.000 US dollar di Swiss itu saudara memberikan surat kepada tata usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern yang bernama Mirza Yusuf? Benar. Auditor membacakan surat kuasa dari Hartono kepada Mirza Yusuf. Kemudian auditor memperlihatkan surat tersebut kepada saksi. Saudara Hartono, apakah dengan setelah dibelikannya uang tersebut untuk saham-saham, apakah bisa uang itu ditarik dengan seketika? Menurut perjanjian yang semula, yang mana dihadiri oleh saudara Habir dan dari pihak Daiwa Securities, itu dapat atau bisa. Apakah hanya 40% stok yang dapat diambil segera, sedangkan yang 60% tidak dapat diterima dengan segera? Kami tidak ingat lagi. Kami tidak ingat lagi mengenai ini. Tidak ingat? Coba ingat baik-baik dulu. Yang kami ingat adalah bahwa uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu, tetapi mengenai pembagiannya kami tidak mengetahui. Yang 40% itu dapat diterima dengan seketika. Kapan saudara datang ke sana bisa diterima? Kami tidak ingat itu mengenai persoalan ini. Tidak ingat. Yang 60% bisa diambil seketika dari bank itu. Yang kami ketahui adalah sewaktu-waktu dapat diambil, yang mana kami kurang tahu. Dan kemudian, apakah sekiranya saudara dapat menduga bahwa dengan pembelian saham itu tidak dapat diambil dengan segera, setidak-tidaknya harus dijual lebih dulu, dan harga saham itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apabila turun, bagaimana akibatnya? Merugikan. Merugikan? Ya, dus tidak terjamin jumlah uang negara yang sejumlah sekian itu akan tetap. Memang bisa untung, tapi ada kalanya bisa rugi. Menurut brosur yang ditunjukkan kepada kami selama 5 tahun yang terakhir ini adalah menguntungkan. Ya, selama 5 tahun yang terakhir adalah menguntungkan. Tahukah saudara bahwa bursa saham itu tidak tetap, harganya naik di atas? Kami tidak tahu. Tidak tahu, bursa tidak tahu. Bagaimana? Itu bahwa bursa itu harga-harga dari saham bisa naik, bisa turun. Saudara tahu apa tidak? Ya, memang tahu bahwa sekali-kali bisa rugi dan sesekali bisa untung. Ya, kalau sekiranya harganya turun bagaimana? Rugi. Rugi, baiklah. Kemudian auditor menyerahkan surat bukti, yaitu surat dari saudara Hartono ke Mirza Yusuf. Setelah auditor menyerahkan surat bukti tersebut, kemudian meneruskan pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Auditor kepada saksi Hartono.
Berapa lembar di bawah? 100 lembar. Bagaimana cara membungkusnya? Saya masukkan di dalam amplop 20 lembar tiap amplop, jadi 100. 20 lembar tiap amplop. Ya, berapa yang telah diambil Dr. Subandrio? Kami tidak ingat, tapi berapa yang telah diambil. Tapi tiap kali diperlukan, yang kami ingat adalah waktu di Kairo. Dr. Subandrio minta, lalu 1 amplop saya berikan, kemudian kembali sudah terbuka, jadi sudah diambil. Apakah sudah itu ada amplop lagi diambil? Masih ada beberapa amplop yang tidak. Ada masih tinggal pada saudara dokumen itu. Sekarang ada di Kluis Departemen Luar Negeri. Berapa amplop yang tinggal? Kami tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tadi 1 amplop sudah diambil. Setelah itu diambil 1 amplop lagi. Kemudian sesudahnya itu, waktu ada di Paris, juga telah diminta 1 amplop untuk dibawa ke Aljazair karena kami menunggu di Paris. Jadi setidak-tidaknya 2 amplop. Setidak-tidaknya 2 amplop. Apakah itu amplop yang kemudian dibawa ke Paris dikembalikan kepada kami lagi? Kami kurang ingat. Jadi sekarang selebihnya semuanya berada di Kluis di Departemen Luar Negeri. Saudara menyadari, mengetahui bahwa Deparlu kesulitan keuangan. Benarkah itu? Kami mendengar. Mendengar dari saudara Ganis Harsono. Kalau sekiranya Daiwa Securities, bank itu, saham-saham jatuh harganya. Deparlu menghendaki keuangan. Saudara harus mengambil rugi apa tidak? Kalau rugi, kalau turun ya rugi. Akibatnya, oleh karena itulah kami sebenarnya di dalam hal ini, akibatnya apa? Negara dirugikan. Negara dirugikan. Dalam hal ini yang langsung dirugikan siapa? Negara. Yang langsung dirugikan, negara kan seluruhnya. Yang langsung dirugikan siapa? Yang langsung dirugikan itu uang BPI. Uang BPI. Dus, kalau itu memang uang BPI, maka BPI lah yang dirugikan. Ya, baiklah. Ketua menanyakan kepada pembela, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Yang dijawab, ada. Pertanyaan pembela kepada saksi adalah sebagai berikut. Apakah saudara saksi tahu apakah uang yang saudara pindahkan ke bank di BEN sejumlah 250.000 US dollar, apakah itu masih utuh atau tidak lagi? Yang ada di BEN 500.000, yang pernah ada di BEN 500.000. Menurut laporan saudara Mirza, ketua kepala kantor Kedutaan Besar RI di BEN, telah diambil beberapa, jadi tidak utuh. Tidak utuh. Tidak utuh. Diambil oleh siapa? Di Kedutaan Besar RI. Duta Besar RI. Jadi sudah dipergunakan entah untuk keperluan apa. Di luar pengetahuan dan tindakan saudara saksi sendiri. Di luar pengetahuan dan tindakan kami. Setelah itu, uang saudara pindahkan. Sebelumnya telah dilaporkan kepada kami, oleh karena itu maka kami minta supaya itu dilengkapi, oleh karena uang tersebut adalah uang BPI, bukan uang Kedutaan Besar ataupun Departemen Luar Negeri. Jadi yang dipindahkan ke Bank GZ itu berapa? Dimasukkan 250.000. Jadi saya minta supaya saudara Mirza selaku kepala tata usaha di BEN itu untuk melengkapi uang tersebut. Ya, saya tanya dipindahkan berapa jadinya? Lengkap 250.000 atau kurang? Karena pada waktu kami GZ Bank, kami hanya memberikan surat kepada saudara Mirza untuk memindahkan 250.000. Jadi saya tidak mengetahui pelaksanaannya. Tidak mengetahui berapa dipindahkannya? Tidak. Tapi diminta dipindahkan 250.000. Ya, betul. Apakah sekarang ini mengetahui 250.000 itu sekarang dikuasai oleh negara?
Menurut Kawat yang telah pernah ditujukan kepada kami, uang 250.000 yang diben atau dicuri telah diselamatkan. Telah diselamatkan? Ya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa uang yang di-drop di Daiwa Securities bank itu juga diselamatkan atau tidak? Menurut pembicaraan kami dengan Kolonel CPM Hertasning yang telah kembali dari Tokyo, beliau mengatakan pada kami bahwa uang itu selamat. Telah diselamatkan? Telah diselamatkan dan telah opnam fund Milat di sana katanya. Sudah ditransfer atas nama Milat di sana. Milat di sana. Pembela kepada ketua. Saudara ketua, saya mohon supaya dapat confirmation atau penyangkalan dari apa yang dikatakan dari pihak yang lebih mengetahui nanti. Auditor kepada saksi. Jadi kalau begitu uang 500.000 US dollar yang diperintahkan kepada saudara untuk dipindahkan atas nama BPI pada umumnya sudah selamat. Tidak ada dipakai oleh saudara atau lain-lain untuk kepentingan lain. Tidak ada. Ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh sebagai berikut.